Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita dari Prodi Pendidikan Tata Rias kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Soal UTS-nya itu ada 5. 1. Sebelum membahas tentang filsafat pendidikan, ada baiknya jika kita harus mengetahui apa itu filsafat. Apa sih itu filsafat? Menurut beberapa ahli, yaitu seperti Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Plato filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Filsafat itu diakui sebagai induk ilmu pengetahuan yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan. Pertanyaan dan permasalahan seperti apa? Nah, pertanyaan dan permasalahannya itu yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Permasalahan pokok filsafat adalah persoalan yang pernah dipikirkan oleh semua orang. Kita pasti pernah mempertanyakan, memikirkan, dan merenungkan kenapa ini harus begini dan tidak boleh begitu, sedangkan itu harus begitu, tidak seharusnya begini. Seperti untuk apa saya kuliah, mau jadi apa nanti, kenapa ada orang yang sampai hati berbuat seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya sudah menjadi objek pemikiran filosofis. Oleh karena itu, sebetulnya kita semua secara tidak langsung sudah berfilsafat, yaitu mengajukan pertanyaan filosofis, terlihat dalam perbincangan filosofis dan memegang salah satu sudut pandang filosofis. Di antara permasalahan yang dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik. Filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis. Filsafat pendidikan menurut para ahli. Menurut John Dewey adalah penerapan serangkaian keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Menurut Kneller, filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat format dalam lapangan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah ada dan atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan, yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Menurut AMKA 2019, tujuan filsafat pendidikan meliputi 1. Berpikir, filsafat seseorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. 2. Seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. 3. Memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. 4. Hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan dasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. 5. Bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia seperti misalnya ilmu pendidik. Menurut AMKA 2019, filsafat pendidikan memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Filsafat menolong pendidik. 2. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Filsafat memberikan pandangan yang luas. 4. Filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. 5. Filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama di dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Materi filsafat pendidikan dianggap penting karena kita mendapatkan beberapa keterampilan berikut. Memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif,
dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dengan kita berfilsafat bisa melihat semua masalah dalam segala aspek, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoax. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa terpengaruh oleh orang lain. 2. 3 tahap kebudayaan. 3 tahap kebudayaan diusulkan oleh Van Persen dalam hukumnya yang berjudul Strategi Kebudayaan. Pendekatan skematis tersebut dijabarkan dalam sebuah bagan yang memperlihatkan 3 tahap perkembangan kebudayaan untuk membeberkan suatu gambaran sederhana mengenai perkembangan kebudayaan manusia. 3 tahap kebudayaan menurut Van Persen antara lain: 1. Tahap pemikiran mitis. Yang dimaksud dengan tahap mitis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi bangsa-bangsa primitif. 2. Tahap pemikiran ontologis. Yang dimaksud dengan tahap kedua atau ontologis ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas dan ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak kepada sesuatu yang dahulu dirasakan sebagai kepungan. Tahap pemikiran fungsional. Tahap ketiga atau fungsional ialah sikap dan alam pikiran yang makin nampak pada manusia modern, yang mana tidak lagi terpesona oleh lingkungannya atau sikap mitis, dan tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak dengan objek penyelidikannya atau sikap ontologis. Namun, manusia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu keterkaitan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Contoh-contohnya dalam kehidupan tahap pemikiran mitis. Misalnya, ketika terjadi bencana alam gunung meletus, persepsi masyarakat mengenai bencana tersebut disebabkan karena sang penunggu gunung tersebut marah, disebabkan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Contoh yang kedua yaitu adanya larangan menggunakan baju hijau ke pantai selatan, dikhawatirkan akan diculik Nyai Roro Kidul, atau pembuatan candi Prambanan yang ternyata dibuat oleh pasukan jin dalam waktu 1 malam. 2. Tahap pemikiran ontologis. Contohnya, misalnya perspektif manusia menyikapi bencana banjir bukan karena dewa penguasa air marah, melainkan sebab terjadinya banjir karena penyumbatan sampah yang terjadi pada sungai atau mungkin karena air bah dari laut. 3. Tahap pemikiran fungsional. Misalnya, terjadi revolusi industri karena kebutuhan pasar yang semakin meningkat sehingga pabrik hanya membuat produk sesuai permintaan pasar. Pada tahap pemikiran mitis ini, pondasi berpikir manusia didasari dari sudut pandang mitis, bukan berdasarkan nalar dan logika dan berpikir, bahkan manusia adalah bagian dari alam dan dikendalikan oleh alam. Pada tahap pemikiran ontologis, manusia sudah mulai menggunakan logika sebagai pijakan untuk berpikir dan berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk istimewanya dan mempunyai kuasa untuk mengendalikan alam. Pada tahap pemikiran fungsional, yaitu manusia sudah berpikir tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia dengan mempertimbangkan sisi fungsi. 3. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Tujuan pendidikan seumur hidup yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelaraskan pendidikan wajib belajar dengan pengembangan kepribadian manusia. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Melalui proses pendidikan sepanjang hayat ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Implikasi pendidikan sepanjang hayat
Yang pertama, pendidikan sepanjang hayat menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan, sedangkan sekolah hanya merupakan sebagian dari keseluruhan proses belajar yang dialami oleh seseorang selama hidupnya. Yang ketiga, pendidikan sepanjang hayat lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Yang keempat, pendidikan sepanjang hayat menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi perilaku utama di dalam proses pendidikan, yang mengarah kepada pendidikan diri sendiri atau self-education, autodidak yang aktif, kreatif, tekun, bebas dan bertanggung jawab, tabah, dan yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar belajar atau learning society. 4. Filsafat ilmu memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Berikut pengertian dari ketiga dimensi filsafat ini. 1. Dimensi ontologis. Kata dimensi digunakan untuk menunjukkan sudut pandang tentang sesuatu. Dari sudut kepentingan kita mengkaji ilmu pengetahuan, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani onto, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, dan logos yang berarti studi tentang, studi yang membahas sesuatu. Jadi ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang ada. 2. Dimensi epistemologi. Epistemologi sering disebut teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal-usul sumber, manfaat, dan kebenaran pengetahuan. 3. Dimensi aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Aksiologi sebagai teori tentang nilai, pembahasan tentang hakikat nilai, sehingga disebut filsafat nilai. Ontologis, epistemologi, dan aksiologi tidak dapat dipisahkan karena merupakan proses seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari berbagai sumber yang saling keterikatan. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-8, yaitu SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan secara dalam jaringan atau daring. Program SMK Pusat Keunggulan merupakan perwujudan visi Presiden Joko Widodo terkait pembenahan pendidikan vokasi sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM Indonesia. SMK Pusat Keunggulan merupakan terobosan komprehensif yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK saat ini agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Sekolah yang terpilih dalam program SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi rujukan serta melakukan pengembangan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya. Untuk mencapai visi tersebut, keselarasan antara SMK Pusat Keunggulan dengan dunia kerja tidak hanya diwujudkan melalui mau saja, tetapi harus berlangsung secara mendalam dan menyeluruh. Upaya mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan 8 aspek link and match. Pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek soft skills, hard skills, dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis project real dari dunia kerja untuk memastikan hard skills, soft skills, dan karakter yang kuat. Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja meningkat secara signifikan sampai minimal mencapai 50 jam per semester atau per program keahlian. Keempat, praktik kerja lapangan atau industri minimal 1 semester. Kelima, bagi lulusan dan bagi guru atau instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja.
Keenam, bagi guru atau instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, dilakukan riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan real industri. Kedelapan, komitmen serapan tulisan oleh dunia kerja. Kemudian Kemdikbud juga mendorong agar kolaborasi dengan dunia kerja dapat semakin ditingkatkan, di antaranya melalui kemungkinan kerjasama beasiswa dan atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, dan lainnya. SMK Pusat Keunggulan 2021 diprioritaskan untuk 895 SMK dengan 7 sektor prioritas, diantaranya ekonomi kreatif, pemesinan dan konstruksi, hospitality, care service, maritim, pertanian, dan kerjasama luar negeri. P5BK adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui proyek yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar yang lebih interaktif, fleksibel, belajar situasi tidak formal dan terlihat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi agar peserta didik mampu memecahkan masalah, cepat mengambil keputusan. Nantinya diharapkan siswa menghasilkan produksi atau aksi. Sekian jawaban UTS saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.